pagi, salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu pada pagi hari ini di dalam penyembahan dan pesan kita dapat Tuhan. Kami ucapkan luangkan waktu bagi Tuhan, bersekutulah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai penyembahan kita, marilah kita datang di hadirat Tuhan dengan butuh dan salam. Jemaat Tuhan, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita, sukacita di dalam Yesus Kristus, dan pertolongan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus akan menyertai ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam persekutuan dan ibadah kita. Amin. Shalom. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020, kita akan kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah virtual kita. Walaupun masih dalam suasana pandemi, semoga itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Baik, kita akan menyanyi dari nyanyian kemenangan nomor 33, Allah telah antar kita. Allah telah antar kita dalam minggu yang lalu. Mari kita berhimpun di rumahnya berkira. Inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Bila kami anugerah demi namanya Yesus, selamatkan dari dosa, tolonglah yang menebus, segala beban diserahkan, dalam Dikau sentosa, segala beban diserahkan, dalam Dikau sentosa. Dekatlah pada kami yang memuji nama-Mu, dalam rumah-Mu ini nyatakan kemuliaan. Berilah kami rasalah bayang perhentian kekal. Berilah kami rasalah bayang perhentian kekal. Baiklah jemaat sekalian, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Baik, kita akan bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita. Pagi hari ini, mari saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang maha baik, pada pagi hari ini Tuhan kami boleh mengucap syukur
karena ada kesempatan dan waktu bagi kami Tuhan untuk kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, walaupun hanya sebatas virtual, namun kami tetap yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberkati ibadah kami ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan karena kasih setia-Mu sehingga kami boleh dapat sehat sampai dengan saat ini ya Bapa. Kau boleh menyertai kehidupan kami selama 1 minggu terakhir hingga kami boleh bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami mau jauh lebih dalam lagi menyembah dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati kami, Engkau layakan kami ya Tuhan. Begitu juga nanti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Engkau berkati dan Engkau sertai ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, demi Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik jemaat sekalian, tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan sebuah nyanyian, pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa Allah kami yang maha baik, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh ucap syukur Tuhan karena kami ada waktu untuk memanjatkan doa dan syafaat kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami ucap syukur atas persembahan yang telah kami berikan ya Bapa, karena ada sedikit dari kami yang boleh kami berikan Tuhan untuk pelayanan-Mu ya Bapa di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap tangan yang sudah memberi, agar kiranya apa yang sudah kami berikan Tuhan boleh dipakai sebagai penunjang pelayanan di tempat ini ya Bapa, sehingga nama-Mu Tuhan boleh semakin dan terus dipermuliakan ya Tuhan. Ya Bapa, kami memanjatkan doa kami ya Bapa, pertama untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami tahu Bapa, saat ini kami masih sedang dilanda pandemi COVID-19 Tuhan, yang kami belum tahu kapan akan berakhir ya Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Semoga sebentar lagi kami akan terbebas dari pandemi COVID-19 ini ya Bapa, sehingga kami boleh kembali beraktivitas secara normal ya Bapa. Kami rindu untuk boleh beraktivitas sebagaimana di awal sebelum kami terkena dampak pandemi ini ya Bapa. Kami boleh bekerja, kami boleh beraktivitas, kami boleh bersekolah dan lain-lain ya Tuhan. Kami percaya Tuhan itu akan dapat kami rasakan kembali ya Tuhan, ketika
vaksin dari virus ini sudah masuk ke Indonesia ya Tuhan, dan boleh dipergunakan secara massal ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Indonesia akan bebas dari virus ini sebentar lagi ya Bapa. Ya Bapa, kami juga terus berdoa untuk pemerintahan yang ada di negara kami ya Bapa, mulai dari presiden, wakil presiden sampai ke jajaran pemerintahan yang paling bawah sekalipun ya Bapa. Engkau terus memberkati ya Bapa. Engkau terus pakai mereka menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada ya Bapa. Apa yang kiranya menjadi program mereka ke depan, kiranya dapat terlaksana dengan baik ya Tuhan, sehingga Indonesia dapat lebih baik lagi ke depannya ya Bapa. Ya Bapak, kami juga terus berdoa untuk persekutuan gereja-gereja yang ada di dunia, di Indonesia, bahkan di gereja lokal kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pelayanan yang ada, begitu juga hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Kiranya mereka dapat melayani Tuhan, dapat memberitakan Injil dengan baik, sehingga kami sebagai jemaat ya Tuhan dapat merasakan sukacita dan berkat yang berlimpah hanya daripada Tuhan sendiri ya Bapak. Ya Bapak, kami juga terus berdoa terutama untuk gereja kami ya Bapak. Begitu juga dengan pelayanan yang ada di tempat ini ya Bapak. Mulai dari ibadah-ibadah persekutuan yang masih diadakan secara online ya Bapak. Semoga itu tidak mengurangi sukacita kami, dan kami boleh terus menyembah dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Bapak. Engkau terus memberkati apa yang menjadi program badan pengurus jemaat di tempat ini ya Bapak. Kiranya ke depannya gereja kami boleh terus dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan ya Bapak. Engkau terus pakai siapapun yang melayani di tempat ini ya Bapak, agar kiranya gereja kami boleh terus bertumbuh ya Bapak. Ya Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan bagi kami Tuhan, kami boleh terus menikmati sukacita daripada Tuhan, kami boleh beraktivitas, kami boleh sehat, itu semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapak. Sehingga kami boleh melewati hari demi hari kami dengan penuh sukacita ya Bapak. Ya Bapak, inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Sebentar lagi kami ingin jauh lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti. Kiranya Engkau berkati firman Tuhan yang akan disampaikan, agar kiranya firman Tuhan ini dapat boleh memberkati jemaat yang menyaksikan tayangan ini ya Bapak. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Engkau layakkan kami agar kami boleh dapat layak lebih dalam lagi masuk ke hadirat-Mu ya Bapak. Kami tutup doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita naikkan sebuah nyanyian pujian yang menyatakan bersama-Mu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kuatkan
adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu kekal berlimpah bagiku. Kita naikkan pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati, dan hanya bersama Bapa kita mampu melewati hari demi hari. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur buat kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana ada. Dan pada saat ini sebelum kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memelihara dan memberkati kami. Dan sebentar kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan melalui virtual. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan melalui Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-15. Berhubungan dengan tema kita tentang kerajaan 1000 tahun, maka saya mengajak kita membaca dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu
dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan yang patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa tema kita yaitu kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun berdasarkan konsep atau pandangan iman Kristen, ya, yaitu bahwa Kristus akan datang yang kedua kali ke dunia untuk memerintah kerajaan 1000 tahun. Nah, kemudian timbul pertanyaan dalam hati kita masing-masing, kapan kerajaan 1000 tahun itu akan terjadi? Kerajaan 1000 tahun itu akan terjadi ketika semua nubuatan-nubuatan Tuhan itu digenapi. Nah, ada beberapa yang saya catat di sini dari sekian banyak nubuatan-nubuatan yang ada. Yang pertama bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan di sepanjang masa itu dibangkitkan dari kematian. Kita bisa baca di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Kemudian ada pengangkatan orang-orang percaya di dalam 1 Tesalonika juga pasal 4 ayat yang ke-17. Dan nabi-nabi palsu serta antikristus itu akan dikalahkan. Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21 dan Wahyu 20 ayat 2 dan 3. Nah, pada pagi hari ini saya mengajak kita belajar karakteristik atau ciri-ciri pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Kita akan belajar hari ini tentang karakteristik ataupun ciri-ciri pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Yang pertama kita bisa lihat bahwa karakteristik kerajaan atau pemerintahan kerajaan 1000 tahun itu memang sudah digenapi di dalam atau dinubuatkan di dalam kitab-kitab para nabi, ya. Kita bisa lihat salah satunya di dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Lalu diberikan kepadanya kuasa dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karakteristik yang pertama dari pemerintahan kerajaan 1000 tahun itu bahwa kerajaan 1000 tahun itu memang sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab para nabi. Kemudian yang kedua ciri-cirinya bahwa kerajaan 1000 tahun itu akan ada ketika iblis itu dibelenggu, ya. Ketika iblis sudah dibelenggu oleh Allah itu sendiri di dalam Wahyu pasal 20 ayat 2 dan 3. Kemudian yang ketiga, Kristus akan memerintah bersama-sama dengan orang-orang yang setia dari jemaat-jemaatnya di dalam Wahyu pasal 2 ayat 26 dan 27. Kemudian Kristus juga akan memerintah bersama-sama dengan orang-orang kudus, ya, orang-orang kudus dimulai dari perjanjian lama yang telah dibangkitkan. Kita bisa baca di dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 12 sampai yang ke-14. Dan Kristus juga akan memerintah bersama-sama dengan orang-orang yang mati syahid dalam masa kesengsaraan. Kita bisa baca di dalam Wahyu 20 ayat 4, ya, ayat 4 di sana. Kemudian
Umat yang diperintah oleh Kristus itu adalah mereka atau kita yang berdiam di bumi ini yang dengan setia kepada Kristus selama masa kesengsaraan dan yang masih hidup sampai kedatangan Kristus. Nah, ini adalah orang-orang yang nanti akan tinggal di dalam kerajaan 1000 tahun. Kemudian karakteristik yang selanjutnya, kerajaan 1000 tahun itu akan ada kedamaian, akan ada ketentraman, kemakmuran, dan kebenaran di muka bumi. Kita bisa baca di dalam Zakaria pasal 9 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Ya, Zakaria pasal yang ke-9 ayat 8 sampai yang ke-10. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan dia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ciri pemerintahan kerajaan 1000 tahun, di sana akan ada kedamaian, akan ada ketentraman, akan ada kemakmuran, akan ada kebenaran. Jadi tidak akan ada lagi di mana di sana huru-hara atau permasalahan, tidak akan ada lagi ketidaktenangan, tidak akan ada lagi kemiskinan karena adanya kemakmuran. Tidak akan ada lagi ketidakadilan karena yang ada hanya kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, inilah salah satu karakteristik dari pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Kemudian karakteristik yang selanjutnya bahwa alam ini akan dipulihkan kepada tatanannya yang semula. Kesempurnaan dan keindahan itu akan kembali kepada aslinya. Zakaria 14 ayat yang ke-10 kita bisa baca. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai di pintu gerbang sudut dan dari menara Hananel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Nah, jadi alam ini akan dipulihkan, ya, akan dipulihkan oleh Tuhan kepada tatanannya yang semula, dan keindahannya akan kembali kepada aslinya, kembali kepada asal mulanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa karakteristik atau ciri-ciri pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Yang pertama, bahwa kerajaan 1000 tahun itu memang sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab para nabi. Dan karakteristiknya yang kedua, bahwa iblis itu sudah dibelenggu oleh Allah. Kemudian Allah akan memerintah, atau Kristus akan memerintah bersama dengan orang-orang kudusnya, dan alam akan kembali dipulihkan kepada tatanan yang semula, serta akan ada kedamaian, ketentraman, kemakmuran, dan kebenaran di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita ingin memerintah bersama dengan Kristus di kerajaan 1000 tahun? Tentu semua kita ingin, ya. Dan yang menjadi awasan bagi kita ketika kita mau memerintah bersama-sama dengan Tuhan atau memerintah bersama-sama dengan Kristus di kerajaan 1000 tahun, sudahkah kita menyiapkan diri untuk menjadi bagian dalam kerajaan 1000 tahun?
Jika belum, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita lakukan semua kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, supaya nanti ketika Tuhan datang, Dia mendapatkan kita tetap setia. Wahyu pasal 2 ayat 26 dan 27. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan karuniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini bisa kita pahami dan kita renungkan dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga nanti ketika Tuhan datang untuk memerintah kerajaan 1000 tahun, kita boleh bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Kita berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari, bahkan kami renungkan dalam kehidupan kami. Biarlah ini Tuhan bisa kami lakukan dengan benar di hadapan Tuhan, sehingga pada nantinya ketika Tuhan datang kembali, Tuhan menemukan kami tetap setia, dan sehingga kami bisa menjadi bagian di dalam kerajaan 1000 tahun yang Engkau hadirkan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu, anggota jemaat GKI Gunung Sinai yang ada. Biarlah kami boleh semakin hari semakin dipelihara, semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, biarlah renungan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, kita mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur di hadapan Engkau pada saat siang hari ini, dan Engkau telah memberkati penyembahan kami dari awal dengan dapat selesai hingga kita selamat. Kami bersyukur dengan pujian kami, doa kami, kebenaran firman-Mu, pengorbanan, pemberian persembahan kasih kami, perpuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu sepanjang satu pekan yang akan datang ini, dimanapun dan apapun yang mereka lakukan dapat Tuhan, mereka tetap menikmati sehat, kuat, selamat di dalam Tuhan. Sehingga pada minggu datang kami bersyukur dapat Engkau di dalam penyembahan kami. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, berkat pimpinan tuntunan dari Roh Kudus akan memberkati, menyertai kehidupan kita yang percaya kepadanya dari saat siang hari ini hingga hari Maranatha. Yesus kembali mengangkat dan menempatkan kita semua yang percaya kepadanya di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat siang, salam sejahtera, Tuhan berkati kita sekalian. Shalom, haleluya, haleluya, amin.